Salam, selamat sore. Saya ingin menyapa kita semua. Ya, gembira kalau bisa berjumpa. Tapi memang waktunya belum tepat. Beberapa hamba Tuhan sering kita jumpa, ya, sering komunikasi, sering berbagi, saling sharing satu yang lainnya. Tetapi banyak saudara-saudara yang memang sampai hari ini belum sempat berjumpa. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menyapa kita semua dan sekaligus berbagi firman, ya, berbagi firman dengan kita semua, dan mudah-mudahan firman yang saya bagikan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bapak saudara, sering saya berbicara tentang kesempurnaan. Sering sekali. Dan kebanyakan orang ketika mendengar kata sempurna, mereka merasa bahwa itu hal yang sulit untuk dikerjakan. Dan bagi saya, ini juga bukan hal yang mudah. Tentu ini hal yang sulit juga. Namun saya tetap berharap sebagai orang-orang percaya, kita mau berusaha dan tekuni ini untuk kita hasilkan dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat ke-21. Matius pasal 19 ayat 21. Saya bacakan bagi kita semua, karena mungkin ada yang dengar atau ada yang nonton, mungkin lagi bukan di rumah atau di mana, mungkin tidak pegang kitab, ya, atau mungkin biasa buka kitab di HP tapi lagi nonton, tak bisa buka kitab. Nah, saya bacakan bagi kita semua. Matius 19 ayat yang ke-21 berkata, kata Yesus kepada anak muda itu, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dalam penekanan firman Tuhan ini, saya melihat bahwa Tuhan Yesus serius dengan anak muda ini. Berapa banyak Tuhan berbicara dengan sesama, tetapi konteks kalimat pembicaraannya tentu kan berbeda-beda. Namun kalau dengan orang ini, wow, Tuhan begitu serius. Ya. Jadi kalau ketemu orang yang kita merasa bahwa dia tidak terlalu serius, kita juga bercanda. Tapi kalau seandainya kita ketemu orang yang kita lihat, wah, orang ini sungguh-sungguh dengan kita, tulus, ya, tulus mau mencapai sesuatu, tentu kita juga serius untuk mau mendorong dia supaya dia juga mau melakukan sesuatu. Ya, tentu kita akan memberikan pengertian yang benar. Nah, Tuhan Yesus mau memberikan pengertian yang benar kepada orang ini. Ketika orang ini berkata bahwa untuk menghormati ayahku, menghormati ibuku, untuk mengasihi sesama manusia, aku sudah melakukannya. Mengasihi diriku sendiri, aku melakukannya. Aku tidak membunuh, aku tidak berzinah, aku tidak mencuri, aku tidak mengucapkan saksi dusta. Dusta tidak ada. Kebohongan tidak ada. Ya, pencuri, nonsen. Membunuh, wah apalagi, ya. Aku sudah lulus. Saya melewati itu semua, Tuhan. Guru, aku sudah tidak lakukan itu.
Artinya anak muda ini serius dengan Tuhan dan Tuhan juga mau serius dengan dia. Tuhan kalau diajak serius, ayo. Ya. Tuhan juga tidak mau main-main, kalau mau didik seseorang ya serius. Ya, kalau bagi kita yang mau main-main dengan Tuhan ya silakan. Ya kan? Tuhan mau serius tapi kita juga tidak mau. Gimana? Ya kan? Jadi pada prinsip firman Tuhan ini, Tuhan betul-betul serius. Dan Tuhan berkata kepadanya, mau sempurna. Kamu mau sempurna. Kalau kamu mau sempurna, mau Leo. Maksudnya pergi sudah. Jual segala harta milikmu. Kamu jangan pegang, bagikan itu. Artinya apa? Tidak punya pegangan apa-apa. Kita tidak punya pengharapan apa-apa lagi pada kemampuan finansial kita. Harta, kekayaan, fasilitas hidup, tidak ada apa-apa. Apa maksud firman Tuhan ini? Kira-kira yang terbesit dalam pikiran kita apa? Sederhana saya pikirkan. Tuhan tidak mau orang muda ini bergantung kepada kekayaannya lagi. Tuhan mau supaya anak muda ini benar-benar dia bergantung kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Ya, saudara, saya ingat firman Tuhan yang berkata bahwa kalau burung memiliki sangkar, serigala memiliki liang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat meletakkan kepala. Hari ini banyak orang loh. Hari ini banyak orang yang masih bisa tidur nyenyak sampai masang gorok karena terlalu nyamannya tidur. Ya kan? Tidur pulas, makan kenyang sampai ngorok. Pencuri lewat dia kaget, ada yang berkelahi di dalam. Dia lari. Jadi kita lihat bahwa Tuhan juga serius, sangat serius dengan orang ini. Dan Tuhan kepingin kamu naik level. Kamu jangan di level itu lagi. Kamu mau jadi level murid. Dia bilang sama gurunya, apa syaratnya? Kemudian Tuhan berkata, syaratnya sederhana. Ya, syaratnya sederhana. Jual saja, bagikan kepada orang miskin. Yo, kamu kembali ikut aku. Kalimat kemudian dari firman Tuhan ini berkata, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saya mau jujur ya sama Bapak Mama hamba Tuhan ya, Pak Saudara. Semakin banyak harta dalam hidup kita, semakin kurang mengasihi Tuhan. Semakin banyak laci-laci. Mohon maaf pakai kata laci ya. Semakin banyak laci dalam hidup kita. Ya, laci ego, kesombongan, keserakahan, laci apalagi mementingkan diri sendiri, ya, laci apa, banyak laci. Semakin banyak laci, engkau tidak bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Engkau bohong, engkau menipu dirimu sendiri. Ya. Saya jujur ya Bapak Mama, belajar dalam situasi pandemi ini. Sebenarnya ini waktu di mana Tuhan memberi kesempatan kepada umatnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dulu mau ibadah, tanya, ada mau ibadah lu ikut kok? Kita ada kerja. Ada mau ibadah lu pikir, biar sibuk. Sekarang sibuk apa ayo? Sekarang mau sibuk apa? Sibuk tidur. Sekarang semua aktivitas di rumah. Data-data yang ada di grup kita kan makin naik tuh. Ya, makin naik terus. Lama-kelamaan aktivitas kita makin di press. Ini kalau tidak diantisipasi dengan iman yang baik, kita akan makin lemah, saudara, akan makin lemah. Saya mengajak kita semua supaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan main-main. Ya, jangan main-main. Beberapa
hari yang lalu ketika duduk cerita-cerita dengan rekan-rekan hamba Tuhan, saya dorong supaya, bukan dorong untuk jatuh ya, bukan. Saya dorong untuk supaya kita tetap semangat beraktivitas di rumah. Yang tidak biasa basapu, ayo basapu. Tidak biasa cuci piring, ayo cuci piring. Yang tidak biasa tanam bunga. Tapi sebaiknya jangan tanam bunga. Tanam itu tomat, tanam lombok, tanam sayur, ya, supaya bisa konsumsi. Nah, saudara, jangan mau terlena dengan keadaan ini. Jangan mau. Semangat, tetap semangat. Tuhan punya rencana yang indah, ya. Kalau ini kan belum apa-apa, saudara. Jujur, ini belum apa-apa. Ini belum masa akhir. Yang tragis secara pandangan teologis. Ini baru virus COVID-19, baru virus. Tidak diminta, saudara, tapi bagaimana kalau ada virus-virus yang lain? Ya, terlebih dahulu virus-virus yang sudah muncul seperti MERS, SARS, ya, seperti AIDS, Ebola, kita melihat bahwa itu ancaman, ya, ancaman. Tapi sekarang ini ada virus yang baru. Bagaimana dengan tahun 2021, 2022? Apakah ada virus-virus yang lain? Kita tidak tahu. Tapi yang penting adalah bukan masalah virusnya. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kondisi ini. Amin ya. Nah, pada prinsipnya begini, saya mendorong kita semua sebagai kerabat dalam pekerjaan Allah dan keluarga di dalam keluarga Allah. Saya mau sampaikan begini. Kita tidak akan bisa menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan jikalau kita masih saling membunuh satu yang lainnya. Nah, saya berpikir ketika saya pakai kata membunuh, kita bisa paham. Artinya apa? Kita saling membunuh karakter satu dengan lainnya. Ya, kita memangkas kerohanian-kerohanian orang. Sudah layak, saudara. Sudah layak. Tuhan kalau kasih standar, payah kita ini. Kalau kita mau ikuti standar Tuhan, payah kita. Ya, ketika Tuhan bilang jangan membunuh, wah kita sudah membunuh. Kenapa? Kita suka menyakiti hati orang, berbicara tanpa memikirkan perasaan orang. Ya, kalau dikatakan lagi jangan bersinah, waduh, kita semua pada rame-rame, ya, menduakan Tuhan. Apa itu kalau menduakan Tuhan? Ayo, kalau suami menduakan istri apa? Ayo, bersinah enggak? Bersinah kan? Nah, kalau kita mendoakan Tuhan apa katanya? Bersinah, oke. Rame-rame enggak? Oke. Nah, sekarang dikatakan lagi, kalau ini kita mengikuti standar ya, tapi belum menjadi level yang sempurna. Ini jenjang untuk menjadi sempurna. Terus lagi dikatakan, jangan mencuri. Ayo. Tuhan, saya enggak pernah mencuri. Oh ya, benar ya? Enggak pernah mencuri ya? Oh, aduh, apalagi kalau makin krisis ya. Oh, milik Tuhan kita babat semua habis. Oke, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, berapa banyak kita yang karena kondisi kita hari-hari ini, kemudian kita juga tidak mau jaga perkataan kita, masih sembrono dengan kata-kata, ya, gampang menyakiti hati orang, membohongi diri sendiri, membohongi rumah tangga kita sendiri, membohongi sesama hamba Tuhan. Lebih repot, saudara, membohongi Tuhan. Iya, lebih repotnya membohongi Tuhan. Ada orang merasa dia bisa bohongi Tuhan, saudara. Itu sebabnya mimbar-mimbar kok dipakai ya, untuk bersaksi sesuatu yang menutup aibnya dan membuka kerohanian yang palsu. Geli juga sih sebenarnya kalau melihat situasi seperti itu. Bertobatlah, saudara. Ya, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Saya secara pribadi senang ya bisa menyapa kita. Tidak banyak sih yang bisa disampaikan, tetapi ini baru perkenalan awal. Sudah lama tak jumpa. Jadi gini, saudara, Bapak Mama, saya berharap semua sehat-sehat. Oke? Dan jaga hatimu. Jaga hati. Ya. Di hatimu itu adalah bait Allah. Rumahnya Tuhan. Jaga baik-baik. Ya, jangan mau dikotori. Jangan mau
disalahgunakan. Dan ingat, ketika tidak dijaga dengan baik, maka rumah Tuhan ini akan tidak berfungsi dengan baik. Mungkin itu dulu sedikit ya yang bisa disampaikan. Nanti lain waktu ya kita jumpa lagi. Mudah-mudahan 2 hari sekali ya. Atau 2 tahun sekali ya. 2 tahun ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali kita jumpa ya. Nah, doakan supaya selalu sehat. Saya kayak mulai radang-radang. Ada batuk sedikit ya, pengaruh makan es kue terlalu banyak buatan istri. Jadi doakan tetap sehat dan bisa berbagi dengan kita semua ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan saya doakan kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Tetap tersenyum, jaga hati. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya, sola gracia.